Saya seperti orang yang sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Nah, apa yang dia ungkapkan ini, dia mau menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan anaknya. Yesaya mengatakan baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan akan anak-anaknya. Itu ungkapan yang berulang-ulang disampaikan oleh kitab Nabi Yesaya. Paulus berkata dia mengerang seperti seorang wanita yang akan melahirkan anaknya. Gereja digambarkan sebagai Sion yang menggeliat kesakitan dan dia melahirkan akan anak-anaknya. Nah, sebelum gereja bisa melahirkan, gereja harus mengandung terlebih dahulu. Kita kalau akan menghasilkan atau merindukan perkara rohani keluar dari hidup kita, maka dalam roh kita harus ada kandungan yang berasal dari benih ilahi. Bahasa aslinya sperma ilahi, kata surat Yohanes pasal yang pertama. Yohanes yang pertama. Nah, untuk bisa mengandung sesuatu, maka wanita ini, gereja ini harus ada hubungan intim, intimacy with God. Dan ciri keintiman itu adalah satu, yaitu privacy. Kita sendiri, saya dengan Tuhan secara pribadi, Anda masing-masing dengan Tuhan secara pribadi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berhubungan dekat dengan Allah dalam kebaktian. Saya sudah berulang-ulang mengatakan, kebaktian seperti ini punya value, punya nilai tersendiri, yang tidak mungkin digantikan dengan hal-hal yang lain. Tapi intimacy with God, keintiman dengan Allah, yang cirinya adalah hubungan pribadi kita, privacy antara saya dengan Allah, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Itu pada bagian yang pertama. Lalu kemudian saya membawa saudara kepada suatu praktek kenyataan yang paling simpel, yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1-3. Dia berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Nah, kata merenungkan dari kata aslinya hahkah, yang artinya menggunakan ayat firman Tuhan sebagai doa. Sehingga oleh orang-orang Yahudi menjadi kebiasaan yang namanya davening, yaitu doa dengan mengucapkan berulang-ulang ayat firman Tuhan sambil dia bergoyang seperti ini, saudara. Nah, mereka lakukan berulang sampai apa? Getting lost in his presence, sampai hilang lenyap di dalam hadiratnya, in communion with God, dalam persekutuan dengan Allah, sampai lenyap tenggelam dalam hadiratnya. Nah, karena Mazmur pasal pertama ini menciptakan budaya doa yang namanya davening tadi, berulang-ulang mengucapkan ayat firman Tuhan sebagai doa di hadapan Allah. Nah, pada waktu engkau mulai masuk dalam hadiratnya, engkau merasakan akan dia ada, dia dekat dengan saudara. Pengkhotbah berkata, jangan tergesa-gesa kalau engkau menghadap raja, jangan tergesa-gesa meninggalkan hadiratnya. Do not be in a hurry to go out from his presence. Jangan tergesa-gesa keluar dari hadiratnya. Nantikan Tuhan, nantikanlah Allah kita. Nah, saya mau katakan dalam persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dibutuhkan cinta kita kepada Dia. Kalau engkau tidak jatuh cinta dengan Tuhan, saudara tidak pernah bisa ada intimacy, privacy dengan Allah kita. Dan ketika terjalin hubungan cinta, tidak pernah bisa diciptakan secara praktis. Anda perhatikan orang yang pacaran. Tidak pernah ada praktisnya orang pacaran itu. Misalnya begini. Yang perempuannya rumahnya di Manyaran, saudara. Di perumahan Manyaran, dekat rumahnya wali kota. Yang lakinya rumahnya di Jalan Kesatria. Hari Minggu mau ke gereja ke tempat ini. Kalau praktis yang jemput siapa? Perempuannya dong ya. Yang jauh jemput yang dekat karena gerejanya di sini. Tapi orang pacaran lain, saudara. Yang laki ke Manyaran dulu, lalu baru ke gereja. Nanti pulangnya balik Manyaran, baru pulang ke rumahnya. Ngerti? Orang pacaran tidak pernah praktis. Mereka menikmati setiap menit bersama-sama. Walaupun setelah kawin ribut, saudara. Tapi pada waktu pacaran tidak ada hal yang praktis. Kalau engkau dengan Tuhan saling jatuh cinta,
Oh betul, dia sangat cinta kita. Apakah kita cinta dia, itu lain perkara seringkali. Kalau kita cinta dia, maka seringkali fellowship itu memakan waktu yang begitu lama karena engkau tidak mau keluar meninggalkan dia. Nah itu intimacy with God, hubungan pribadi dengan Allah kita. Yesaya berkata, in quietness and trust is your strength. Di dalam ketenangan dan percaya adalah kekuatanmu. Tapi Alkitab berkata, tapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Kenapa? Kita mau kerja, Allah berkata, tenang di hadapanku dan percaya. Kita bilang, tidak Tuhan, saya naik kuda balapan katanya. Dan Alkitab berkata, engkau akan hancur karena itu. Nah itulah bagian dari apa yang harus kita lalui kalau engkau mau tinggal dan masuk di dalam hadiratnya. Saya berdoa supaya setiap Anda sudah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya mau bergerak lebih jauh lagi. Saya perlu sampaikan ini buat saudara sekalian, karena fenomena ini atau gejala ini akan terjadi dalam hidupmu. Atau mungkin sudah terjadi, dan engkau bingung karena segala macam gejala yang terjadi dalam hidupmu, yaitu apa? Ketika engkau masuk dalam hadirat Allah, satu hal yang akan terjadi. Saudara secara fisik tubuhmu akan merasakan kehadirannya. Dan ini dalam berbagai bentuk yang berbeda dan akan berakibat dalam fisik kita. Saya tidak berkata ini untuk memberikan tekanan bahwa kita harus merasakan ini, tapi karena ini bagian dari anugerah Allah, kita terima ini. Nanti saya akan berikan sesuatu supaya balance, supaya imbang dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi saudara. Di dalam engkau masuk hadiratnya, maka seringkali Anda dan saya akan mengalami fenomena gejala yang berkaitan dengan fisikmu. Fisik jasmani kita bisa merasakan kehadirannya dalam berbagai bentuk. Nah, saya ingin memberikan cukup banyak ayat pada sore hari ini. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Roh Kudus adalah oknum pribadi ketiga dari Allah yang sudah terbiasa merubah apa yang spiritual menjadi natural. Apa yang rohani menjadi jasmani. Apa yang dalam dunia roh dia rubah ke dalam dunia materi. Yang paling besar menurut saya adalah ketika dia merubah firman itu menjadi daging. Alkitab berkata, and the word become flesh. Dan firman itu menjadi daging. Bagaimana caranya? Firman yang adalah roh. Gak ada orang berkata, mari saya beri engkau semangkok firman. Gak ada. Kita gak pernah bisa meraba firman. Karena firman itu roh tadinya. Bagaimana diubah menjadi daging? Pekerjaan siapa? Coba Anda buka dalam Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, overshadow, akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi peristiwa firman berubah menjadi daging, jadi manusia, namanya Yesus adalah pekerjaan siapa? Roh Kudus. Dia turun atas Maria, overshadow, menaungi dia. Dan karena kuasanya itulah, maka firman itu dirubah menjadi daging. Apa yang spiritual dirubah menjadi material. Apa yang roh dirubah menjadi natural. Apa yang ada di alam roh, dia rubah menjadi apa yang ada dalam dunia nyata. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan,
Kalau sampai terjadi dalam fisik kita, ada fenomena yang kita rasakan, itu bukan barang yang aneh. Bahkan merupakan hal yang sangat biasa. Dia bisa membuat lebih daripada itu. Coba Anda perhatikan dalam berbagai kesembuhan, mujizat ilahi. Ada orang yang sembuh, ini yang saudara Thomas sedang beriman adalah, ada orang yang giginya tanggal, sudah ada umur gigi tanggal, jadi nggak mungkin tumbuh lagi. Pakai gigi palsu nggak enak, saudara. Ya, gosok giginya bisa gini. Sambil mau apa? Gosok gigi, ada di bawah gini. Nggak bisa begini. Jadi apa yang terjadi ketika Allah menyembuhkan itu bisa keluar giginya, keluar sendiri. Itu bisa bagaimana, saudara? Itu fenomena, gejala yang secara fisik perbuatan daripada kuasa Allah sendiri. Jadi kalau saya mau sampaikan apa yang akan kita alami pada waktu engkau masuk dalam hadiratnya, gejala fisik itu hal yang biasa. Kesembuhan ilahi yang terjadi itu semua fisik. Dari perkataan Tuhan dirubah jadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita beri beberapa contoh. Kita mulai beberapa contoh. Mari buka Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-30. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-30. Saya bacakan mulai ayat yang ke-25, supaya saudara mengerti akan konteks ceritanya. Markus 5 mulai ayat yang ke-25, dikatakan begini oleh firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada power yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ketika dijamah jubahnya, banyak orang yang pegang jubahnya Yesus. Tapi hanya satu yang beriman. Dan ketika dipegang jubahnya, Alkitab berkata, Yesus merasa ada tenaga, power yang keluar dari dirinya. Dia rasa keluar. Dan dia bertanya, siapa yang jamah jubahku? Artinya, Yesus merasakan tidak? Dia merasakan, saudara. Ketika power itu keluar dari tubuhnya, dia merasakan. Itu gejala fisik yang dialami, saudara. Berikan bukti yang lain. Coba mari kita lihat. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkan. Bukan hanya perempuan yang sakit pendarahan, banyak orang yang lain lagi berusaha menjamah dia, karena setiap kali dengan iman mereka menjamah jubahnya, pakaiannya, badannya, ada tenaga, power yang keluar dari badannya. Itu gejala fisik yang sering kali juga terjadi. Nah, saya mau sampaikan buat saudara, ketika engkau masuk dalam hadirat Allah, saudara akan dibawa Tuhan dalam pengalaman seperti itu. Di mana fisik saudara, tubuhmu akan merasakan kehadirannya. Itu akan merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya pertama kali mengalami fenomena gejala seperti itu, kira-kira 2 tahun atau setahun sebelum saya selesai kuliah. Pada waktu itu di rumah mertua saya ada persekutuan doa. Pak Timotius buka persekutuan namanya House of Prayer. Waduh, luar biasa. Dia cetak kartunya, dia gambar sendiri tangan berdoa, dia buat lingkaran warnanya oranye, saya masih ingat itu. Di rumah mertua saya, House of Prayer. Persekutuan doa yang lain tidak pernah nyetak kartu nama, cuman punya dia. Karena dia kerjanya dulu nyetaki seperti itu, dia cetak sendiri House of Prayer. Lalu didatangi tamu, mungkin lebih tepatnya, kalau undang itu kita bayar tiketnya, kalau datangi itu kita nebeng, saudara. Tamu termasuk stafnya pendeta Kenneth Hagin dari Amerika. Luar biasa.
Namanya saya lupa namanya siapa. Datang, tapi hari itu cuma sehari kebaktian, saya nggak bisa datang. Karena sore ada kuliah, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika pelajaran terakhir, dosennya nggak datang. Sehingga saya bisa pulang awal, tapi itu pun terlambat. Sampai di rumah mertua saya, pada waktu calon mertua saya, sudah habis amin selesai khotbah, terus dia mau berdoa. Saya mau masuk itu nggak enak, ganggu orang. Jadi saya tunggu di luar, tapi saya dengar dia ngomong apa, dia mendoakan apa. Nah, waktu dia mulai berdoa, dia berkata begini, siapa yang mau melayani Tuhan sepenuh waktu full time, maju ke depan. Waduh, saya bilang, Tuhan, saya sudah menyerahkan diri ini. Untuk apa saya maju ke depan lagi? Untuk apa? Saya sudah memberikan hidup saya, nyerah, saya mau full time bagi Tuhan. Tapi Roh Allah berkata, maju. Keras sekali. Saya maju. Yang maju 3 orang. Nah, luar biasa. Saya 1, Pak Timotius 1. Ini calon pendeta nih, Anda tahu. Sudah pernah memberikan hidupnya, sekarang sudah lebih dari pendeta mungkin, saudara ya. Didoakan saya jatuh, saudara. Jatuh, lalu kemudian saya merasakan itu pertama kali. Dari ujung kepala ini ada seperti tenaga panasnya luar biasa, nekan sampai ke ujung kaki. Nekan begitu kuat, saya hampir teriak nggak tahan karena panasnya. Itu pertama kali saya kaget, urapan itu saya bisa rasakan pada fisik saya. Saya bilang ini aneh sekali. Tapi setelah itu ya sudah, karena saya nggak tahu apa-apa, saya pikir it's something gitu, sesuatu yang masuk, ya puji Tuhan terus full time nggak ada apa-apa begitu. Lalu setelah waktu itu berjalan, datang hamba Tuhan lain, Pak Andreas Samudra. Dia ngajar tentang slain in the spirit, rebah tumbang dalam roh. Dia cerita, dia mulai menikmati, dia mulai terima pengalaman itu. Doakan orang, bung jatuh. Doakan, bung jatuh. Ini hak semua kita. Kalau kita punya Roh Kudus, urapan Allah masuk, kita kerja, doakan orang, bung. Saya bilang, saya mau yang ini. Sakti kan, saudara? Siapa nggak sakti, saudara? Cuman tumpangi tangan, geletak sendiri, siapa nggak mau? Saya mau. Wah, saya melotot, yang ini nih saya mau, yang ini saya mau. Saudara, itu bagian daripada apa yang Tuhan kerjakan. Terus dia mulai undang, siapa mau pengurapan, maju ke depan. Itu deretan orang maju ke depan, kira-kira 15-12 orang. Maju, saya ikut maju, bukan tak didoakan. Saya mau dekati, saya mau nonton seperti apa. Jangan-jangan keluar apanya gitu di tangannya atau apa, saya nggak tahu kan. Saya lihat dari dekat. Lalu kemudian dia mulai numpangi tangan. Dan dia berkata kepada saya gini, ayo doakan. Wah, saya mau coba ini. Wah, saya mau Tuhan. Nah, orang pertama yang saya doakan, itu seorang teman yang dulu mau bunuh diri gagal. Didoakan Pak Tanto, diinjili, bertobat, terima Yesus, jadi hamba Tuhan sekarang. Dia maju ke depan, saya masih ingat bajunya biru muda, celananya biru tua. Maju ke depan, wah saya bilang ini saya mau tumpangi tangan, jadi kayak apa? Saya tumpangi tangan begini, bung jatuh, kaget, kok bisa ya? Wah ini dia, ini saya mau nih. Berikutnya, bung. Ini pendetanya Pak Andreas, numpangi orang, menteleng aja orangnya. Dia pindah orang lain lagi, goyang aja enggak saudaraku. Pindah lain lagi, gak terjadi apa-apa. Dia ngeliatin, loh saya kok usah, blung. Dalam hati, kalah sakti lu sekarang sama saya. Aduh saudara, itu pengalaman pertama kali. Sejak itu, wah kalau pergi tangan saya begini, siapa berani sakti di tangan saya. Saya tidak tahu, Roh Kudus itu bukan cuman power, tapi pribadi. Bung, minggu keempat, doakan orang, gak jatuh. Dorong sedikit, agak marah orangnya saudara. Jadi gak terjadi apa-apa, hilang. Waduh kesaktian saya hilang, saya bilang. Apa ini? Gak terjadi apa-apa. Sudah, saya bilang, gitu-gitu gak usah, yang penting iman kepada Allah, kan gitu kan. Jalan keluarnya menghibur diri, padahal kepengen, tapi gak bisa, saudara. Sudah, akhirnya saya masuk pelayanan, kadang-kadang sekali itu manifestasinya ada, kadang-kadang. Setahun gak sekali lah, 2 tahun sekali, kira-kira kalau Tuhan lagi baik itu, kadang-kadang, tapi cuma sedikit sekali, gak terlalu banyak. Bukan bagian dari hidup dan pelayanan, ya sudah. Saya pikir itu hal biasa, saya cari Tuhan sebagaimana biasa, memang nggak tahu apa-apa. Tapi yang merubah saya ketika Oktober, sama Andoko dan Evi hadir di sini juga. Kami ke Toronto, dan itu pengalaman yang tidak pernah saya bisa lupakan. Untuk mendoakan yang sakit, melayani orang itu nggak ada. Begitu khotbah selesai, sudah loyo aja, nggak bisa apa-apa. Dan saya merasa itu.
Saya nggak pernah puas dengan apa yang ada. Saya bilang, masa begini Tuhan? Waktu saya melihat akan hal yang baru, saya kaget sekali. Saya dulu ya pernah, tapi 3 minggu tuh saktinya terus hilang. Nggak terjadi apa-apa. Lalu kemudian saudara, pulang dari situ, saya tahu ada sesuatu yang merubah saya. Yang paling kuat ketika Roh Kudus sendiri mengunjungi di kamar tidur saya. Dan selama 1 jam hadiratnya begitu kuat, dan itu memecahkan betul konsep lama saya. Saya baru kenal dia, betul-betul kenal sebagai pribadi, saudara. Saya tahu itu tidak pernah bisa dibuat main-main. Tidak pernah bisa dibuat untuk gagah-gagahan, tidak bisa. Itu harus seperti yang dia mau dan dia rasakan. Saya baru ngerti, kenal dia betul sebagai pribadi. Bukan sebagai sesuatu, tapi pribadi yang hidup, punya perasaan dan punya kehendak. Yang menyedihkan adalah setiap kali saya punya pengalaman seperti itu, istri saya nggak bisa ngalami. Dia hanya diam aja, dia bilang ya dia nggak nentang, dia berminat, dia kepingin sekali, tapi itu bukan bagian dari pengalaman hidupnya. Sampai akhirnya minggu yang lalu, 2 minggu lalu persisnya, saya sedang berdoa sendirian di kamar, hadirat Allah begitu kuat, dan setelah itu saya merasakan dari kepala ini panasnya luar biasa sampai seluruh tubuh, karena kamar kami ada AC-nya, sehingga sebetulnya nggak mungkin kepanasan kecuali AC-nya mati, saudara, tapi itu bisa panasnya luar biasa. Dan Roh Kudus berkata, doakan istrimu. Saya undang dia, terus kami berdoa sama-sama. Dia berkata, tumpangi tangan. Saya tumpangi tangan. Dan ketika saya tumpangi tangan, istri saya berkata, seperti kepala ini dibuka, saudara. Dan dimasuki lempengan logam. Sepertinya begitu dia merasakan, masuk ke tubuhnya. Sejak itu, apa yang saya rasakan, dia mulai bisa merasakan. Memang nggak terlalu kuat, tapi dia bisa ngerasakan. Setiap hadirat Allah turun, dia bisa ngerti. Dia bisa ngerti. Lalu minggu yang lalu, kejadian beberapa hari yang lalu, kami ada pengalaman indah sekali di tempat ini. Pulang dari doa jam 11 malam, kami masuk kamar. Begitu masuk kamar, hadirat Allah begitu kuat sekali. Saya berdoa lagi, saya nyembah Tuhan. Roh Kudus berkata begini pada saya, kamu boleh mendoakan istrimu dan minta supaya apa yang kamu terima, dia juga terima, karena dia satu tubuh dengan engkau. Engkau harus mendoakan dia. Terus saya undang lagi, ayo doa lagi. Roh Kudus berkata, tumpangi tangan. Waktu kami tumpang tangan, dia cerita seperti ada balon di dalamnya ini yang ngembang 3 kali. Roh Allah biasa lebih kerjakan lebih hebat dari itu. Tapi itu gejala fisik, fenomena fisik yang kita semua bisa merasakan. Begitu engkau betul-betul masuk dalam hadiratnya, karena Allah itu real. Bukan cuma konsep, tapi real, pribadi, utuh apa adanya. Begitu engkau ketemu dengan dia, tidak tahan fisik kita. Mesti ada sesuatu yang terjadi yang merubah kehidupan kita. Dan itu merupakan hak setiap anak Tuhan untuk masuk di dalam hadiratnya seperti itu. Sampai breakthrough, jebol sampai masuk ke hadirat Tuhan. Dan mereka mengalami fenomena gejala yang sama. Ada yang tangannya tebal, sepertinya kebal sekali. Ada yang seluruh tubuhnya. Itu indah sekali. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa dasar firman yang lain lagi. Coba buka bersama dengan saya 2 Tawarikh pasal yang ke-5. 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh perjanjian lama, 2 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 5 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini fenomena lain. Ketika kemuliaan Allah itu ada, awan Tuhan itu ada, mereka, kita berkata tidak tahan berdiri. Tidak tahan berdiri. 2 Tawarikh itu semua orang lihat awannya turun, kemuliaannya luar biasa, tidak tahan berdiri, saudara, sampai tidak tahan berdiri. Kenapa? Karena kemuliaan Allah. Kenapa ada fenomena orang rebah dalam roh? Beberapa orang mulai berteori begini, kalau engkau berdiri, engkau angkat tangan dua-dua, lama-lama engkau jatuh. Betul, saudara, itu terjadi. Cuman berapa lama harus berdiri begini sampai jatuh? Berapa lama? Semua yang terjadi
di sini, dimanapun jatuh didoakan itu betul karena keseimbangannya secara natural memang terganggu. Bukan pekerjaan Allah sama sekali. Menurut saya tidak. Memang saya melihat ada yang tidak murni, saudara. Oke, nggak jatuh, dorong sedikit, dorong sedikit, dorong sedikit. Gitu. Nah, ada yang agak kurang ajar. Kalau sudah mulai gitu, dorong sampai jatuh. Makanya ada beberapa teman itu kadang-kadang jatuhnya jatuh politik gitu. Didorong, nggak enak nih, dia minta saya jatuh nih, jatuh gitu, saudara. Itu jatuh politik, saudara, ngerti? Anda tidak akan terima apa-apa kalau yang nampak di belakang meleset, itu benjut kepalamu, saudara, ngerti? Karena bukan dari Tuhan, jatuh politik memperkenan hati orang lain, ngerti, saudara? Allah di surga mesem-mesem, ini jatuh politik, ini ada doa politik, ini jatuh politik. Ada kan begitu kan? Hamba Allah yang kalau mendoakan orang harus jatuh. Nah, jatuh dorong sedikit. Kurang jatuh, angkat tangan. Dorong perutnya sedikit. Kok enggak jatuh juga ya? Tendang sedikit kakinya, enggak jatuh juga. Lama-lama kita enggak enak ini. Enggak enak nih, enggak jatuh nih. Jatuh. Belum apa-apa sudah. Ada orang-orang sungkan ya. Wah, ini dia doakan lagi. Wah, ini paling gua enggak jatuh lagi. Dia menjelang dekat, duduk dulu. Nah, aman katanya. Macam-macam ini, saudara. Saya tahu orang di kebaktian itu isinya macam-macam. Ada yang betul-betul dijamah Allah hidupnya, ada yang betul-betul pura-pura dijamah, saudara. Ada. Tapi ya memang tidak ada akibatnya buat hidupmu. Kecuali orang yang mendoakan kau agak senang sedikit, jatuh rupanya. Buka dalam Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Bahasa Inggrisnya, I fell on my face. Aku terjatuh dengan mukaku tertelungkup ke bawah. I fell on my face, saudara. Bukan sembah sujud, bukan nyembah pelan-pelan begini. I fell on my face. Boom! Seperti itu yang terjadi, ngerti? I fell on my face. 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes juga ngalami yang sama. Dibawa ke gunung, Yesus dipermuliakan luar biasa. Alkitab berkata, they fell on their face. Mereka jatuh dengan muka mereka ke tanah. Dan mereka ketakutan. Ngerti, saudara? Itu fenomena, gejala yang terjadi. Lihat lagi firman Tuhan supaya lebih jelas. Yohanes pasal yang ke-18. Yang ke-6. Yohanes 18 ayat yang ke-6. Ini terjadi ketika Yesus ditangkap. Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah Dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi kenapa? Akulah Dia. Boom, jatuh, saudara. Itu bagian daripada fenomena gejala manifestasi dari pekerjaan roh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saudara bisa mengerti ini bukan barang baru, terjadi berulang-ulang. Saya mau berikan satu dasar lagi, ada sebuah buku kuno yang saya baru baca, Mujizat Masih Berlangsung. Ini cerita tentang kebaktian yang dipimpin oleh pendeta Kathryn Kuhlman. Ada seorang penulis Kristen yang terkenal namanya Jamie Buckingham, dia baru meninggal tahun lalu, menuliskan akan kisah yang dialami ini, lalu kemudian dia memberikan akan kutipan seperti ini. Saya mau bacakan, saya mau tunjukkan kepada saudara, peristiwa orang jatuh rebah dalam roh ini bukan barang yang baru. Sudah terjadi sejak abad-abad sebelumnya. Dengar, saya mau bacakan. Peristiwa orang-orang yang rebah di lantai, apabila Nona Kuhlman menumpangkan tangan ke atas mereka atau mendoakan mereka, telah menjadi ciri khas pelayanannya sejak permulaan. Ia sendiri mengaku bahwa ia tidak dapat menerangkan hal itu, kecuali mengatakan bahwa itu adalah kuasa Roh Kudus. Untuk mendukung peristiwa itu, ia mengutip nas Alkitab, Kisah Rasul 9, menceritakan tentang Saul yang muka dengan muka berhadapan dengan Roh Kristus dan rebah ke tanah dalam perjalanannya ke Damsyik. Matius 17 menceritakan tentang 3 rasul yang tidak dapat berdiri lagi ketika melihat Yesus dimuliakan di atas gunung pemuliaan.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa peristiwa yang sama ini juga terjadi dalam pelayanan penginjil-penginjil yang terkenal dalam sejarah. Misalnya Charles Finney, Peter Cartwright, dan Dwight L. Moody. Rebah karena kuasa rupanya juga cukup sering terjadi dalam pembaharuan rohani yang besar di dunia. Misalnya Great Awakening tahun 1740 sampai 1755 oleh George Whitefield, dan Welsh Revival 1904 oleh Evan Roberts. Jadi banyak sekali peristiwa kegerakan besar dunia ditandai dengan ini. Jadi tidak usah berteori lebih jauh, saudara. Ini bagian manifestasi daripada pekerjaan roh Allah. Kita harus cari yang murni, yang genuine, yang murni dari Allah, yang asli, bukan yang dibuat-buat, bukan yang politis, bukan yang dipaksakan secara daging. Allah bekerja sampai fisik kita bisa merasakan bahwa dia bekerja, dia ada, dia real, dia nyata, dia hidup dalam kehidupan kita. Kemarin siang habis berdoa dengan Pak Tanto di atas, saya pulang kira-kira 12:30. Teduh lagi keadaannya, tapi 4 jam, 4 hour, tidak hilang, 4 jam, panas sekali, tidak hilang, saudara. Sampai begitu kuat. Hari ini saya berdiri di sini, hal yang sama saya rasakan right now, saya rasakan hal yang sama. Itu manifestasi gejala seperti itu yang terjadi. Itu fenomena gejala sampai ke fisikmu, saudara itu bisa merasakan. Ketika Allah mengurapi, Allah tinggal, Allah diam, Allah menyatakan aku ada bersama dengan engkau. Itu bagian dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah sekarang dengar baik-baik. Semua itu kalau terjadi jangan bingung. Tapi dengar saudara, saya mau sampaikan beberapa hal yang ini harus saya sampaikan supaya balance. Semua itu hal yang biasa. Tapi kita tidak boleh mengejar hal itu. Engkau hanya boleh mengingininya. Follow after charity, kejarlah kasih. And desire the gift. Dan inginilah karunia. Engkau enggak boleh ngejar karunia. Engkau hanya boleh mengingininya. Beda. Yang engkau kejar siapa? Tuhan. Sumber pemberi karunia itu. Jangan ngejar karunianya. Jangan ngejar gereng-gereng-gereng-gerengnya, saudara. Oh, sekarang saya bisa rasa kok, Pak. Apa? Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ayo, kapan ya? Kok nggak lagi? Nyetrumkan diri aja saudaraku. Nggak usah begitu. Bukan itu yang dikejar. Otomatis itu akan kita alami waktu engkau cari dia dengan sungguh-sungguh. Engkau kejar sumbernya, itu hanya akibatnya. Yang saya sampaikan tadi itu gejala yang normal, yang wajar, yang setiap kita bisa mengalaminya. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Jangan ke tempat ini karena cari getar-getarnya tadi, saudaraku. Nanti kan lucu, segereja isinya orang goyang semua, nggak ada apa-apa, percuma, nggak ada gunanya. Itu hanya bagian kecil dari anugerah Allah. Yang kita mesti cari itu Tuhannya. Ingat saudara, kalau engkau ngejar karunianya, saudara sudah memberhalakan karunia itu. Engkau menggantikan Allah Yesusmu dengan karunia. Dengan getar-getar, dengan strom-strom, dengan panas-panas, dengan dingin-dingin, dengan goyang-goyang tadi saudara. Ngerti? Itu tidak boleh dikejar. Tapi engkau mesti mengingini. Itu anugerah pemberian. Nah, kau bertanya kalau gitu Pak, untuk apa saya gitu? Tidak ada perkara yang dari Allah yang tidak ada gunanya. Semua mesti ada gunanya untuk kita, kalau tidak untuk apa diberi. Gejala ini gejala biasa. Dari sejak abad-abad yang lalu sampai gereja yang mula-mula, mereka ngalami hal yang sama. Pasti itu. Mana kuat fisik kita berhadapan dengan kemuliaan Allah. Nggak bisa saudara. Tapi bukan itu yang dikejar. Yang dikejar adalah Allah sumbernya, bukan karunianya. Pemberinya, bukan pemberiannya, saudara. Nah banyak orang Kristen setelah mulai mengalami pengalaman seperti itu, lalu nyimpang cara berpikirnya. Bukan ngejar Allahnya, ngejar karunianya. Bukan ngejar Yesusnya, ngejar stromnya, gereng-gereng-gerengnya tadi, saudara. Nah repot. Kita rubah aja gereja gereng Indonesia gitu aja kalau begitu caranya. Bukan itu yang Tuhan mau saudara.
Allah mau kita tidak mengejar akan karunia. Allah mau kita mengejar akan pribadi pemberi karunia itu. Amin, saudara. Saya minta ini balance jelas dalam hidup kita. Kalau tidak repot ini nanti. Orang semua diam ngenteni, kok saya nggak gereng ya. Itu pakai terdekatlah ke drum, saudara. Bung gitu, saudara. Nggak perlu begitu. Saya sampaikan ini supaya Anda tidak kaget kalau nanti engkau mulai masuk dalam hadirat Allah dan fenomena seperti ini terjadi. Seorang ibu sakit stroke, saudara. Pak Marso, Pak Tanto mendoakan. Didoakan, didatangi. Dua teman ini doakan tumpang tangan. Waktu ditumpangi tangan, panas semua badannya. Mikir begini, wah jangan-jangan mau mati aku katanya. Enggak taunya itu power, kuasa Allah. Dan 2 minggu lalu jalan, saudara. Pincangnya banyak jalan begini. Masuk gereja nangis, saudara. Ya, didoakan. Dia pikir Pak Tanto dan Pak Marso ini kalau doakan, despleng. Doakan, mati langsung, saudara. Rupanya enggak, itu kuasa Allah kerja itu. Sembuh dia, jalan. Orang heran, kalau dia punya uang banyak, dia berobat dengan teratur, mungkin kita bilang medis. Orang-orang yang punya duit seringkali emang gak bisa jalan. Sudah kena begitu, sudah divonis mati seumur hidup sengsara begitu. Nah, karena ketidakmengertiannya, ketika Allah bekerja dipikir, waduh, inilah saatku mati. Sampai anak yang dia asuh tuh gak mau sekolah, nangis beberapa hari. Takut ini maknya ini mati, saudara. Gak taunya jalan sekarang. Luar biasa kan? Nah, ini gejala seperti ini saudara harus mengerti. Tapi bukan itunya yang dikejar, pemberinya. Dan yang kedua, dengar baik-baik. Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan tinggi dan rendahnya rohanimu, saudara. Kalau ada orang cerita, oh saya getar-getar, wah kamu rohani. Siapa bilang? Tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian. Itu pemberian. Kalau engkau makin kenal dengan Allah, otomatis engkau akan tahu semua tentang itu. Allah akan berikan semua pengalaman soal itu. Tapi belum tentu orang yang fisiknya merasakan sesuatu itu, rohaninya otomatis baik. Kalau engkau makin kenal siapa dia, makin dekat dengan dia, otomatis itu jadi bagian dari hidupmu. Tapi kalau ada orang yang merasakan gereng, belum tentu dia benar hidupnya, saudara. Contohnya gampang sekali. Saul dan Daud. Saul ketika diurapi jadi raja, Alkitab berkata dia nubuat seperti nabi. Betul nggak, saudara? Nubuat, waduh. Sampai orang berkata, apakah Saul juga termasuk rombongan nabi? Sampai ditanyakan begitu. Ketika Daud diurapi, setelah diurapi apa? Angon lagi, saudara. Nggak ada apa-apa. Hanya dikatakan roh Allah menguasai dia, titik, tapi dia angon lagi. Nah, tapi dua-duanya hasilnya beda. Yang sampai goncang-goncang dan bernubuat tadi, akhirnya nyimpang dari firman, mati konyol. Yang tidak merasakan apa-apa, stabil hidupnya, berkembang bersama dengan Tuhan. Saudara bisa mengerti itu? Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan kerohanian. Kalau ada orang berasa, kok nggak rasa apa-apa ya? Berarti rohani saya nggak baik. Siapa yang bilang? Jangan menghakimi dirimu sendiri. Dan jangan menghakimi orang lain. Kamu, wah ini nggak beres nih, ini ada sesuatu nih. Yang ini, wah ini paling banter goncangnya, ini paling rohani. Omong kosong, saudara. Tidak ada sangkut pautnya. Kalau engkau kenal Roh Kudus secara pribadi, makin dekat dengan dia, pasti itu bagian dari hidupmu. Tapi tidak berarti semua yang getar-getar itu rohaninya baik. Nah, saya ingin berikan dasar ayatnya. Coba Anda buka Lukas pasal yang ke-9. Supaya kita imbang, supaya kita balance, saya harus sampaikan dua-duanya. Kalau tidak, nanti bisa repot, arahnya bisa nyimpang semua, saudara. Lukas pasal 9, coba Anda lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lukas 9 ini bicara banyak hal yang luar biasa, dan saya mau kita mengerti akan hal ini. Lukas pasal 9, saudara cari di Alkitab Anda masing-masing. Lukas 9, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lukas 9, ayat pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, power and authority,
kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lihat, pasal 9 ayat pertama, mereka terima power and authority. Mereka terima kuasa dan otoritas dari Allah. Menyembuhkan yang sakit dan ngusir setan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Mereka kemana-mana dan mereka kerjakan banyak mujizat. 12 rasul terima hal yang sama. Gerak mereka, luar biasa dipakai Tuhan. Belum cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Coba Anda perhatikan pada ayat yang ke-28 sampai 36. Ayat 28 sampai 36. Apa itu? Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang diajak 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lihat kemuliaan Allah, sampai tersungkur mereka. Gak tahan, they fell on their face. Mereka tersungkur dan ketakutan. Itu luar biasa. Ayat pertama kedua diberi power and authority. Ayat yang ke-28 sampai 36, mereka melihat kemuliaan Allah, luar biasa. Tapi lihat, apakah itu menjamin kerohanian mereka? Tidak. Sekarang mari kita baca ayat 51 sampai 56. Lihat, masih pada pasal yang sama. Apa yang terjadi? Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bahasa Indonesia tidak memberikan tambahan, saudara, tapi bahasa Inggrisnya memberikan akan tambahan pada ayat yang ke-55. Dikatakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu kemudian dikatakan, apa katanya? And said, dan berkata, "You do not know what kind of spirit you are of." You do not know what kind of spirit you are of. Dan dia berkata, "For the Son of Man did not come to destroy man's life, but to save them." Karena anak manusia datang bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia, tapi untuk menyelamatkannya. Yesus menegur mereka dan berkata, "Kamu tidak tahu roh yang modelnya kayak apa yang ada dalam rohmu sebetulnya." Dia nggak ngomong roh jahat di dalam mereka, tidak. Dia berkata, kerdil rohmu ternyata. Rohmu berat sekali, tidak ngerti apa-apa. Engkau tidak tahu, aku datang bukan untuk menghancurkan mereka, tapi menyelamatkan mereka. Dua luar biasa diberi. Ayat berikutnya 28 sampai 36, lihat kemuliaan Tuhan sampai tersungkur. They fell on their face. Ngelungkup karena kemuliaan Allah begitu besar. Ketika ditolak orang Samaria, langsung dia berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau kami minta api turun dari langit menghanguskan mereka?" Marah Tuhan. Of spirit you are. Kerdil rupanya, saudara. Nggak nangkep apa yang Tuhan mau katakan. Lihat buktinya. Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan kerohanian. Engkau boleh getar-getar sehari 3 kali, jinah jalan terus, bisa, saudara. Bisa. Tapi jangan harap itu makin hari makin kuat. Bahkan makin lama makin setan yang gantikan, saudara. Dia itu pribadi. Dia punya selera, dia punya kemauan, dia punya kehendak, dia punya naluri, dia punya maksud yang jelas dalam hidup kita. Dia cari vessel, dia cari wadah yang bisa fleksibel dengan kemauan dia. Alkitab berkata, anggur yang baru tidak mungkin disimpan di kirbat yang lama. Kirbat itu tempat anggur yang dibuat dari kulit binatang. Makin lama makin keras. Diberi anggur baru akan pecah.
dan kemudian tertumpah anggurnya. Harus dimasukkan kirbat yang baru, yang masih lunak, yang masih fleksibel, yang masih bisa mengembang, mengikuti kemana roh Allah mau bawa kehidupan kita. Ngerti saudara? Kalau kita tidak pernah memberikan hidup kita sebagai tempat roh Allah diam, belajar mengenal dia, belajar mengenalkan maunya, maksudnya, perasaannya kita mengerti. Jangan harap itu merupakan bagian yang akan menguasai kita dan membuat dipakai Allah. Anointing pengurapan seperti itu dipakai for service, untuk melayani, bukan untuk dirasa-rasakan, saudara. Kita tidak boleh ngejar itu, tapi kita hanya mengingini, kita kepingin itu boleh, tapi jangan dikejar-kejar. Kejar Allahmu, cari dia, kejar dia sampai engkau temukan dia, dan engkau tinggal di dalam hadiratnya. Walaupun saya katakan itu gejala biasa, gejala fisik yang wajar, yang normal, yang tidak usah diperdebatkan lagi. Tapi itu bukan hal yang harus kita kejar. Semua yang dari Allah itu penting. Kita mengingini itu. Kita mesti kepingin itu. Kalau engkau tidak punya kerinduan, Allah juga tidak pernah bisa memberikan seperti yang ada. Tapi jangan dikejar. Balance, saudara. Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan kerohanian kita. Amin, saudara. Nah, sore hari ini saya harap ini membuat kita jelas. Mari kita bergerak lebih jauh dengan apa yang Tuhan mau sediakan buat kehidupan kita. Semua tundukkan kepala kita.